narasumber is Java Indonesia. My name is Ari and welcome to Podcast San. Woi, finally, wah, ketemu lagi di pembicara kita yang kedua. Oh, bukan pembicara, apa ini istilahnya? Narasumber. Enggak. Bukan. Apa-apa? Cenayang. Peramal. Mas Eko Portable. Wah, dari namanya saja ya. Dulu kenapa kok bisa sampai portable itu? Waktu kampus kan ya? Kuliah awal-awal kalau nggak salah. Iya, karena mungkin anak-anak udah tahu ya kalau ngikuti gadget atau gimana kok bisa dinamai portable. Nggak tahu, nama saya kan Eko P. Oh, P, P. Ya kan? P-nya kan memang asli, Pujianto kan memang asli. Tapi kok kurang keren. Oh gitu. Ya udah ganti portable aja. Menasbihkan diri berarti. Menasbihkan sendiri. Portable, jadi bisa dicolok kemanapun. Oh sih. Dengan filosofi kan gitu, bisa cocok kemana iya. Tapi memang karena dulu memang banyak Eko ya namanya waktu itu. Ada Eko Bubu, terus Eko Kebu. Iya kan? Enggak, Eko itu terlalu banyak. Kalau nasional tuh ada yang artis, ada yang pejabat, ada yang maling, copet paling banyak kayaknya kalau Eko itu. Jadi ya biar agak beda lah Eko Portable. Eko Portable. Kemarin tak lihat deh WA-nya Mas Eko ada imposter. Iya, salah satu karakter imposter. Apa itu imposter, Mas? Permainan ya? Ya, game yang lagi ngehits kayaknya itu sekarang ya. Tapi kan itu kayak kalau nggak salah hampir sama kayak game Werewolf. Ya. Oh iya, pernah rame di Hago nggak salah ya? Iya bener. Pernah nyoba tapi nggak paham. Tapi aku punya dulu itu konvensionalnya. Artinya yang offline-nya. Kayak kita main Monopoly itu ada itu. Jadi kayak kartunya gitu kita main berdelapan, berenam, kita nyari werewolf-nya dan itu lebih challenging karena kita memang bener-bener nunjuk kamu ya werewolf-nya. Di online ternyata kurang menarik, kurang rame. Kalau di imposter kan kita bisa ngomong ya di situ ya. Enggak kayaknya. Cuman chat aja. Iya, kayaknya hanya chat aja. Nuduh-nuduhnya juga absurd ya. Aku tadi lihat kamu di situ lagi keluar apaan nih? Kita kan bingung. Iklannya kan katanya wasik gitu enggak lah, biasa ya ternyata. Cuman emang lagi ngehits lah. Kayak dulu apa yang loncat-loncat tuh. Apa sih? Yang terus ngehits yang orangnya yang bikin Flappy Bird. Flappy Bird yang bikin sampai ingin bunuh diri karena diteror pemainnya karena bikin game yang terlalu sulit dan menjengkelkan. Sampai segitunya. Kalau dulu aku waktu masih SMP itu ular, snake. Ya. Ancaman HP kuno. Iya, HP kuno itu ya. Iya. Main snake. Sekarang sebut merek lah. Oh iya. Oke. Tetangga. Iya itu kayak snake, permainan snake. Terus apalagi ya dulu permainan banyak banget kayaknya yang istilahnya apa? Masih monokrom apa istilahnya? Kalau satu warna itu. Iya, HP monokrom sih layarnya. Ya. Satu warna monokrom. Satu warna. Sekarang kita sudah bisa main PUBG. Ya, 3D, Battle Royale, first person. Iya. Karena memang kayaknya teknologi sekarang sudah bisa mendukung itu. Iyalah. Apalagi HP perkembangannya. Ya. Sekarang yang muncul adalah aku nggak apa-apa lah sebut merek. Boleh dong. ROG. Asus ROG 3 ROG 3. Terus Lenovo Legion. Iya, itu nggak masuk Indonesia kayaknya. Padahal sekarang ini kita tahu bahwa meskipun perkembangannya seperti itu, kayaknya masyarakat kita, menurut Mas Eko itu sudah siap apa belum untuk menerima itu? Kalau teknologi ini menarik ya, karena pasarnya itu diciptakan. Pasarnya diciptakan. Dulu ketika awal-awal telekomunikasi pakai nirkabel, HP lah awal-awal itu di tahun 2000-an awal. Itu ya kebutuhannya hanya SMS. Sama telepon, udah dua itu aja. Mungkin kalau ada game, yang game lah dikit. Tapi setelah itu mulai orang mengenal internet di awal-awal itu, orang sempet rame Yahoo Messenger dulu. Home Messenger. Yahoo Messenger. Iya, pakai HP Nokia yang Symbian itu kan. Orang-orang mulai pakai chatting. Sudah nggak pakai SMS. Bukan MIRC. Bukan. PC ya. Itu untuk PC. Yahoo Messenger awal-awal itu. Sama WhatsApp dulu juga deh kayaknya awal-awal dulu.
terus berkembang masuk BlackBerry ya kan. Jadi HP digunakan sebagai telepon, SMS sudah jarang dipakai. Kita pakai BlackBerry Messenger, bisa kirim gambar, bisa kirim video, bisa kirim suara. Terus berkembang itu kan bisa dilakukan karena device-nya sama akses internetnya itu mumpuni. Jadi saat device itu punya spek yang lebih tinggi, yang kemampuannya bisa digunakan untuk hal yang lebih berat, dan jaringan internetnya bisa digunakan untuk hal yang lebih berat juga, kayak kirim video dengan kekuatan bandwidth yang lebih gede, kenapa nggak dimanfaatkan ke yang lain? Nah, dari situ perusahaan-perusahaan teknologi itu mereka melihat peluang. Seperti media sosial kan fenomena yang baru di Indonesia mungkin sekitar 2010 ke atas lah. Baru ada Facebook. Facebook saya gabung 2009. Friendster sebelum itu. Ya, Friendster cuma dulu aku masih pernah pakai karena masih di PC. Di komputer pas waktu SMA yang nggak jelas ini apa sih konsepnya kok apalah, saya belum begitu kenal dulu. Karena internet masih belum masuk kan, belum masuk. Oh, ada orang punya PC tapi belum punya akses internet. Nah, Facebook masuk yang namanya media sosial hanya untuk posting sesuatu terus di komen. Semakin berkembang ada gamenya, ada macam-macam. Sekarang bisa buat marketplace. Twitter juga. Lalu berkembang di akhir ini katanya mau di 5G ini malah lebih menarik lagi. Karena akses internetnya bisa, kita di sini, kita di Indonesia, kita bisa ngoperasikan robot yang di Eropa. Karena jaringannya lebih cepat. Iya, benar. Dan misalkan tambang yang sekarang misal di Papua itu bisa dikendalikan dari Jakarta, robot-robotnya, mesinnya, truknya lah gitu lah. Wah, keren. Jadi lebih aman itu kalau dilihat dari industri loh ya. Kalau militer kan juga bisa kita pakai robot untuk perang di sana, terus kita kendalikan pakai 5G. Tadi kalau ngomongin perkembangan teknologi, perkembangan internet yang diaplikasikan ke HP. Tadi mulai dari entertainment ya, mulai dari media sosial Facebook dan sebagainya. Lalu kita ngomongin tentang tadi bisnis, pertambangan dan sebagainya, militer juga. Yang menarik di masa pandemi ini, baru sekarang muncul aplikasi-aplikasi baru yang mendukung di dunia pendidikan. Contoh, Zoom. Ya, gimana caranya Zoom itu. Lalu ada, kalau apa namanya? Dulu sebelum ada Zoom itu Skype. Tapi sekarang belum masuk situ karena mungkin untuk banyak orang maksudnya dalam satu panggilan untuk meeting berbanyak orang mungkin masih kesulitan ya. Iya. Nah, atau mungkin karena iklannya kurang gitu aja. Iklannya kurang. Nah, ini kayak gagap. Orang-orang ini kayak gagap. Yang tadinya smartphone, utamanya teknologi internet, perkembangan internet tadi yang hanya untuk entertaining. You see? Dan menurutku 80% entertaining kok. Contoh yang berkembang sampai saat ini Facebook. Yes. Media sosial lah, oke. Lalu di masa pandemi ini orang pada gagap. Ya opo ki? Wong ra iso ketemu. Iya benar. Duwene HP. Pemerintah Indonesia pun juga kayaknya gagap. Seakan-akan kayak gimana ya? Kita punya teknologi, kenapa tidak dimanfaatkan? Kan lucu ketika seorang Nadiem, ya Menteri Pendidikan, nggak tahu kalau akses internet di Indonesia itu sebenarnya lemah. Satu, lemah. Dua, bahwa tidak semua orang di kalangan ya entah atas bawah itu punya cellphone, smartphone yang benar-benar smart digunakan oleh orangnya gitu. Mereka punya smartphone yang smart katakanlah. Tapi ya itu tadi karena hanya terbiasa dengan media sosial atau entertaining yang ya game atau apalah. Mereka familiarnya dengan itu. Tidak bisa, bahkan ada salah satu, aku kan bergerak di dunia pendidikan ya. Iya. Ada guru yang karena sudah familiar dengan Facebook dan WhatsApp, mereka masih bingung dengan Zoom. Lalu perkembangan telepon atau smartphone satu, perkembangan internet yang
sudah berpuluh-puluh tahun ini buat ternyata hanya sejauh entertaining. Apakah Mas Eko setuju tentang itu? Karena ternyata pendidikan belum disasar secara penuh. Aplikasi online juga baru muncul akhir-akhir ini karena masa pandemi. Gagap gitu orang. Terkait pendidikan sih enggak juga ya. Google Classroom itu kan sudah lama dipakai, tapi tidak di Indonesia. Oke. Di luar negeri mereka Oh, pakai berarti Google ada yang Classroom. namanya Google Classroom. Ada. Oke. Jadi semacam sistem kelas virtual. Ya kelasnya ada, tetap ada pertemuan guru murid. Cuman untuk soal, ngasih nilai, kirim tugas itu satu platform. Dan itu ya sudah bisa dikerjakan di situ jauh sebelum ada pandemi-pandemi seperti ini. Makanya kan ekosistem Google masuk. Kalau pernah dengar Google Chromebooks, Oh, belum. itu kan laptop, tapi isinya browser saja. Oh, gitu. Laptop kalau dinyalakan yang keluar browser. Aku belum pernah dengar. Browser apa? Ya Google Chrome. Dan di Google Chrome itu semuanya lengkap. Ada web editing, text editing kayak Microsoft Word, itu ada sheet kayak Excel, itu semuanya ada lengkap. Memang tujuannya lebih ke kebutuhan-kebutuhan sederhana, Oke. termasuk Classroom ini. Jadi kan memang menyasarnya ke sana, ke kebutuhan sederhana ini. Dan Google Classroom sudah jalan. Ada banyak sih aplikasi tentang ini, tentang edukasi. Cuman Indonesia untuk mengadaptasi ini yang belum siap karena infrastrukturnya belum siap. Jaringan internet tidak merata di setiap sekolah. Iya, betul. Harganya sebenarnya sih lebih murah, tapi ya memang belum rata dan bukan kebutuhan primer saat ini. Kebutuhan Sekarang ya, masa pandemi baru. sekarang baru orang-orang masang wifi itu sekarang kan rame tuh. Entah dari yang langsung dari Telkom atau yang orang-orang partner mitra Telkom itu mulai rame sekarang karena sudah kebutuhan, sudah kebutuhan. Ya berat memang karena harus ada keluar biaya, tapi konsep implementasi pembelajaran dengan teknologi seperti ini juga masih belum ada bentuk bakunya loh. Masih belum ada. Lah, ini kan seharusnya kan yang menjadi concern pengembang. Maksudku gitu. Ya, yang aku maksud itu tadi gitu. Aku mau menyasar ke situ. Jadi aku sebenarnya mau ngangkat tema itu bahwa dari smart people ke smartphone. Smart people-nya itu hilang menjadi smartphone dan akhirnya kita yang menjadi pengguna atau usernya itu menjadi tidak smart. Iya. Contoh lagi, aku mau menyasar ke device ya. Kenapa kok kayaknya itu untuk pengembangan di dunia pendidikan itu kok berkurang? Contoh, dulu itu ada yang namanya phone untuk layar besar. Phone? Ya, maksudnya smartphone lah. Ya. Atau telepon genggam ya. Iya, Smartphone kan hanya untuk yang kayaknya ada jaringan internet dan memang digunakan gitu. secara smart gitu lah ya. Menurutku. Iya. Ya. Oke. Contoh dulu ada Asus yang berapa inch sampai 8 sampai 9 Oh, tab atau masuk tab. Oke. Nah, perkembangan tab itu sangat luar biasa. Sekarang tab juga kayaknya mulai menurun dan yang mengembangkan cuman Samsung kalau nggak salah. Iya, dan beberapa merek. merek. Iya, kecil sekali, ini ya, nggak semasif smartphone. Iya. Maksudku yang terus seperti pengembang dikembangkan itu ya hanya sebatas untuk gaming. Kamera, ya. Setuju ya? Benar. Satu kamera. Yang kedua gaming, RAM besar, sudah selesai. Lalu berarti ujung-ujungnya dari bisnis si smartphone ini hanya entertaining lagi-lagi. Iya. Game pun yang terus-terusan update dan yang terbaru muncul seperti di depan tadi aku ngomongin tentang impostor. Impostor juga. Impostor. Akhirnya hanya entertaining. Game-game yang sekiranya untuk mengolah atau mengasah otak itu sebenarnya kurang diminati. Meskipun ya kita tahu lah ruang guru itu sangat berkembang ya, maksudnya iklannya terus-terusan ya. Ruang guru, dan meskipun kita juga punya karena sebenarnya aplikasi yang gratis dari Indonesia itu. Lupa aku namanya apa, coba nanti kita browsing itu. Iya kan, betul kan? Itu gratis.
itu gratis. Nah, menurut Mas Eko untuk perkembangan teknologi, karena aku lihat kan jenengan kan selalu ya kayaknya gonta-ganti HP dan sebagainya. Karena mungkin untuk mengikuti itu perkembangan, mungkin chipset, aku nggak tahu itu bahasanya apa itu. Gimana menurut Mas Eko sendiri sebagai pengguna smartphone atau gadget yang terus nyoba untuk update? Nah. Saya tuh ngefans ya sama teknologi itu, terutama untuk pengembangannya yang begitu masif sekarang, cepat sekali. Bayangkan 2014 sampai sekarang yang 6 tahun saja sudah jauh perkembangannya. Terus juga berita yang paling enak, reliable untuk dibaca, dipercaya ya berita tentang teknologi sama olahraga sebenarnya. Kalau politik dan yang lain kayaknya sudah nggak menarik. Ya itu yang buat saya senang. Pengembangannya sih sebenarnya platform itu ya, kalau kita mau ngomong smart people sama smartphone kurang, karena smartphone itu nanti integrasinya dengan aplikasi, dengan web based service. Ada loh platform seperti YouTube itu yang isinya memang full edukasi, dan kalau kita mau nonton kita harus bayar. Itu bisa dinikmati di PC, di browser, di HP juga bisa. Pengembangan teknologi, kalau ngomong game, iya memang itu yang dijual. Medsos juga kita kan nggak gratis sebenarnya pakai. Menurut kamu medsos gratis? Facebook, Instagram, Twitter? Beli pulsa dulu. Kalau memang pulsa gratis, gratis. Pikir gratis, bayar kita. Apa yang kita bayarkan? Data. Oh iya, Data kita dijual ke pengiklan. Data pribadi kita, dalam artian Pak, saya punya konsumen ini 10.000 anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Anda kan punya perusahaan jualan mainan, iklankan saja ke saya. Nanti pas kok yang baca dan yang melihat iklannya ya anak-anak usia ini. Gitu. Misalkan Mas Arif punya produk apa, misalkan ya katakan kerajinan lah. Kerajinan tentang mebel atau apa. Ya nanti tinggal Mas Arif target konsumennya yang mana. Saya mau iklan saya dilihat oleh orang yang kira-kira cocok dengan barang saya, usia 30 sampai 40 ke atas. Ya itu aja yang lihat. Ya itu yang kita bayar itu sebenarnya. Jadi privasi kita malah yang kita bayar. Si kita di mana, keadaan kita bagaimana. Memang bukan dalam bentuk rupiah, tapi bagi beberapa aktivis yang concern itu fatal itu. Ada loh aktivis yang memang nggak sepakat dengan itu. Ya. Aku pun juga baru tahu ternyata. Iyalah. Kenapa iklan tuh kadang kan kita browsing apa di Tokopedia misalkan HP ini. Muncul. Ketika buka di Facebook loh itu muncul. Dari mana dia tahu kalau saya sedang nyari ini? Ya itu karena itu. Aku soalnya juga pernah. Soalnya kan akhir-akhir ini kan aku nyoba belanja untuk kebutuhan podcast ya. Kayak karena nanti ke depan aku pengennya itu upload di YouTube, jadi kita wajahnya bisa kelihatan, moodnya, ya, gantengnya, tampaknya, wah manusia tampan dari balong ini gitu. Jadi kemarin sempat searching tentang lampu LED dan sebagainya. Ketika aku buka Instagram, kok muncul di situ beberapa pilihan lampu gitu. Kok tahu gitu loh Tokopedia. Itu bukan peramal itu yang punya, tapi karena memang apa yang kita ketik di Google sebenarnya tidak hilang. Tersimpan di sana, nanti yang punya relevansi dengan produk apa ya bakal muncul. Itu bagi yang concern itu privasi. Bu, ini kok sampai tahu minat saya sampai itu privasi. Cuman bagi orang-orang cuak dan kalangan-kalangan awam, ya udah biar ngapain, nggak ada urusan. Tapi kalau aku ya sedikit banyak memang membantu. Contoh ya, tadinya aku nggak kepikiran lampu LED kebutuhan untuk podcast. Ternyata muncul di situ. Meskipun aku tahu sih gitu loh. Tapi ada kalangan ternyata plus minus lah, tiap pergerakan seperti itu pasti ada yang melawan. Jadi beberapa orang memang nggak mau terikat dengan platform seperti Google, seperti kita kan Android akunnya kan pasti Google untuk Google Play Store ya itulah. Ada beberapa pihak yang ya aku mau pakai smartphone tapi dengan tidak dimata-matai. Dengan tidak dibaca apa yang saya gunakan dipakai ini gitu. Jadi mereka ya bikin platform sendiri. Nah ini sebenarnya yang kataku tadi pasar itu diciptakan ya ini. Menurut kita gratis, tapi sebenarnya ada yang harus kita bayar. Kalau nggak gitu mereka dapat uang dari mana? Oh iya betul.
Oke, sementara sekian dulu untuk obrolan di episode ini. Akan kita sambung di part 2 dan pastinya akan semakin seru. Jangan cepat beranjak karena untuk part yang kedua, aku akan unggah di lusa pagi hari Sabtu sehingga kalian tidak perlu menunggu sampai hari Kamis di minggu depan. Jadi, bisa menjadi teman kalian para rebahan di malam minggu. Terima kasih atas waktu kalian and see you for next Saturday. Bye-bye.